Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih ya telah berkunjung untuk menonton video kami. Nah, sebelum menyaksikan lebih lanjut, ada baiknya nih teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe agar mendapatkan video terbaru dari kami. Kali ini, video ini akan menjelaskan mengenai eksistensi sejarah lisan yang diampu oleh Ibu Lisa Rukmana MPD. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kami teman-teman untuk perkenalan diri dulu. Yuk. Hai, perkenalkan nama aku Intan Sari MC Tinjak dengan NIM A1A220027. Hai, dan aku Ramona Justin dengan NIM A1A220065. Terakhir, saya Priscilla Elizabeth Saing dengan NIM A1A220043. Kami bertiga dari kelompok 2 yang akan membahas eksistensi sejarah lisan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sebagai sumber sejarah, sejarah lisan sendiri merupakan usaha untuk mereka seluruh kenangan si pelaku sejarah, agar aktivitas yang dilakukan, dilihat, dan dirasakan dapat ditangkap melalui proses wawancara dalam nuansa aspek peristiwa sejarah. Sejarah lisan diperlukan bukan hanya untuk masyarakat yang tidak mempunyai kebiasaan mereka sumber tertulis, namun juga sangat dibutuhkan bagi penyusunan sejarah kontemporer. Perkembangan sejarah lisan tidak memperlihatkan sebuah garis yang lincar. Para sejarawan profesional mendasarkan informasi pada sumber-sumber, arsip-arsip, dan bahan-bahan dokumenter lainnya. Penggunaan dan validitas pembuktian informasi lisan baru muncul setelah abad ke-19 dan kemudian meningkat sejak Perang Kedua. Dari penjelasan tadi kita bisa tahu teman-teman bahwa ternyata Indonesia itu telah mengalami lebih banyak dulu sejarah-sejarah yang belum dikemas dalam bentuk tulisan. Tetapi meskipun begitu, kemunculan sejarah lisan dan pola-pola perkembangannya itu bervariasi loh dari satu negara ke negara lainnya. Akan tetapi, ide-ide yang didapat serta debat-debat tentangnya terbukti sangat kritis dan sangat tepat dalam membentuk pendekatan kontemporer untuk sejarah lisan. Dan ternyata telah terbukti juga sangat mempengaruhi para sejarawan-sejarawan sejarah lisan di berbagai belahan yang ada di dunia. Guna pertama sejarah lisan dalam kaitannya dengan rekonstruksi sejarah, yaitu sejarah lisan dapat berguna sebagai sumber pelengkap di antara sumber-sumber sejarah lainnya. Guna sejarah lisan ini sebagai sumber pelengkap biasanya terjadi manakala sumber tertulis tersedia cukup memadai untuk melakukan suatu rekonstruksi sejarah. Nah, untuk guna kedua sejarah lisan dalam kaitannya dengan rekonstruksi sejarah, yaitu sejarah lisan dapat menjadi sumber satu-satunya. Guna ini dapat dimainkan sejarah lisan tidak hanya manakala sumber tertulis kurang memadai, tetapi juga manakala sumber tertulis tidak tersedia sama sekali. Oke teman-teman, selanjutnya guna menyempurnakan penulisan biografi. Dengan menggunakan penulisan sejarah lisan, kita bisa menggali informasi yang dimiliki oleh seorang tokoh yang pernah terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah. Nah, beragam kebiasaannya yaitu bagaimana masa kecilnya, kondisi lingkungan saat dia kecil, dan sisi-sisi unik yang ada di dalam diri seorang tokoh tersebut. Nah, bisa kita ungkapkan melalui wawancara dong. Apalagi biografi yang beredar sebagian besar merupakan biografi politik. Dengan begitu, life history atau kisah hidupnya tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk kegunaan yang terakhir yaitu sejarah lisan dalam memberikan semacam discovery atau ruang kepada sejarawan untuk mengembangkan penelitian di masa depan. Penelitian ini sangat realistis dengan perkembangan kontemporer
yang telah memperlihatkan semakin berkurangnya tradisi tulis di tengah-tengah masyarakat serta budaya tulis di atas media kertas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kontemporer yang semakin menjauh dari tradisi tulis dan bahkan bukan tidak mungkin akan memupus kebudayaan kertas atau paper culture. Jelas secara perlahan, tapi pasti akan menjadi musibah besar bagi sejarah. Sejarah sepertinya akan kehilangan jati dirinya karena bisa jadi akan kehilangan sumber tertulis sebagai bahan utama rekonstruksinya. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan tentang perkembangan kontemporer. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat disayangkan bukan jika negara Indonesia ini harus kesulitan dalam membuat sejarah lisan, padahal negara kita sangat kaya akan sejarah-sejarah. Tentunya teman-teman, kapasitas dari sejarah lisan ini untuk membuat sejarah tetap eksis dan memiliki peluang yang sangat besar. Tegasnya lagi, sejarah lisan ini akan tetap membantu melakukan rekonstruksi berbagai sejarah di masa depan, termasuk bila mana peristiwa sejarah tersebut tidak menyisakan sama sekali sumber tertulis. Nah teman-teman, kita telah sampai di penghujung video. Dengan semua ulasan-ulasan yang kita berikan mengenai eksistensi sejarah lisan, tentunya kita sangat bangga ya dengan negara Indonesia yang memiliki banyak sejarah. Tentunya kita harus mampu mengembangkan sejarah-sejarah itu baik dalam bentuk tulisan agar menjadi sumber yang terpercaya. Hanya itu saja, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.